maka akan nyata tuh kerusakannya, dan kerusakan itu akan kemudian berakibat fatal kepada manusia itu sendiri. Ya, Orang itu nggak mau masuk madrasah. Gimana Pak? Kayaknya nggak ada masa depan. Dulu Saleh kejuruan. Kita semua misalnya MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri, Betul. MAKN namanya, bidang tambang. Apa gerang? Assalamualaikum Pak Sabransah Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Bin Pak? Alhamdulillah, siang hari ini insya Allah sehat, semangat masih. Siap. Terima kasih loh Pak ya sudah mau terima kami untuk didatangi tim. Ya. Ya terkait ini Pak ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lah terkait seputar madrasah Pak ya. Kebetulan Pak Sabransah ini kepala bidang pendidikan madrasah Pak ya. Iya, betul. Sudah lama Pak? Jadi kepala bidang. Sampai hari ini ya, kepala bidang pendidikan madrasah saya dilantik kemarin tanggal 8 Mei 2024. Jadi kurang lebih 1 tahun sekian bulan, 1 bulan 2 hari kurang lebih seperti itu. Sudah ini Pak, memang penempatannya sudah lama di Kalimantan Timur ya? Betul, saya memang bekerjanya memang di sini, tepatnya di kantor wilayah ya. Ya sebelumnya di bidang SDM, pengelolaan sumber daya manusia. Di kepegawaian ya. Jadi saya di kepegawaian kurang lebih 23 tahun. Lumayan juga. Ya, di kepegawaian. Kemudian setelah itu saya ditugaskan pimpinan di bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di tanggal 8 Mei tahun 2024. Hampir setahun lebih sudah Pak ya? Ya, setahun kan? lebih. Ya, betul. Apa Pak bedanya dari bidang yang lain ke bidang ini? Ya betul. Tentu sangat jauh beda ya. Jadi selama kami di kepegawaian tepatnya namanya, itu mengurusi tentang dari pengangkatan sampai dengan pemberhentian pegawai. Berarti kalau di swasta HRD Pak? Betul. Ya kan, HRD. Ya, HRD di swasta itu HRD. Kalau di Kanwil itu kita namanya di Subak Hukum dan Kepegawaian. Nah, kurang lebih 23 tahun dan jabatan terakhir sebagai ketua tim di sana namanya. Ketua tim Kepegawaian dan Hukum. Nah, terus gini Pak, di bidang madrasah sendiri kan sudah setahun nih. Apa program prioritas sendiri Pak dari Kementerian Agama khususnya Kalimantan Timur terkait pendidikan madrasah yang ada di Kaltim ini Pak? Kalimantan Timur. Baik. Tentu terkait dengan program prioritas kita mengacu pada program prioritas dari Kementerian Agama. Ya, dalam hal ini Menteri Agama tentunya. Nah, berdasarkan Asta Protas namanya, 8 program prioritas Kementerian Agama yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama terkait dengan bidang kependidikan, ada beberapa hal yang kemudian menjadi program prioritas dari Kementerian Agama terkhusus di bidang pendidikan. Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan dan insersi kurikulum berbasis cinta dan kemanusiaan, atau kalau yang sekarang lagi disampaikan kepada masyarakat itu adalah kurikulum berbasis cinta. Ya seperti apa itu Pak? Ada cintanya nih. Ada cintanya ya. Jadi memang ini kalau bahasa cinta tentu oleh anak muda ini apa lagi nih? Ya kan, apakah bebas melakukan komunikasi dengan dua lawan jenis yang berbeda atau seperti apa? Nah, ini terkait dengan kurikulum cinta nih perlu kemudian
disampaikan kepada masyarakat ya, apa sih kurikulum berbasis cinta itu. Nah, ini sesungguhnya baru saja di-launching oleh Pak Menteri Agama, karena ini merupakan ide brilian dari Pak Menteri Agama, bahwa kurikulum cinta itu akan kita coba kembangkan di madrasah terutama ya, dan nanti bisa mengembang ke sekolah-sekolah umum lainnya. Apa itu kurikulum cinta? Jadi kurikulum yang kemudian untuk menanamkan nilai-nilai kasih sayang. Jadi berkasih sayang ya. Kemudian menanamkan nilai-nilai toleransi, dan yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan. Nah, jadi ada 3 tadi nilai utama yang kemudian mengejawantahkan terkait dengan kurikulum cinta. Jadi terkait dengan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, kemudian yang berikutnya adalah menghargai terhadap perbedaan yang ada. Itu jadi 3 tadi yang hal utama yang menjadi pokok bahasan dalam kurikulum cinta. Nah, dari kurikulum cinta tadi ada 3, kasih sayang, toleransi, dan menerima perbedaan. Betul. Nah ini Pak, toleransi dengan menerima perbedaan, apa bedanya nih Pak? Kan sama. Ya, tentu ini bahasanya kalau kita persepsikan di ruang umum, bisa jadi ini merupakan sesuatu yang agak mirip antara toleransi kemudian menghargai perbedaan. Ini mungkin lebih kepada makna yang lebih dalam saya rasa terkait dengan toleransi sendiri. Nah, toleransi itu kan ya lebih kepada bersifat agama ya. Jadi lebih kepada pembawaannya nanti masuknya kepada agama. Ada toleransi yang lebih kita kenal itu yang lebih dalam adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Itu lebih arahnya kepada itu terkait dengan toleransi. Nah, kemudian penghargaan terhadap perbedaan ini lebih sifatnya lebih umum lagi. Saya rasa. Jadi kita ini kan sering berbeda ya, berbeda pendapat. Kemudian bisa jadi berbeda ras, suku, kemudian agama, adat kebiasaan. Nah, ini tentu harus kita sikapi dengan tadi bahwa kita menerima dan menghargai perbedaan itu. Jadi kalau toleransi lebih kita bawa kepada nanti toleransi antar umat beragamanya, walaupun nanti intarannya ada juga toleransi intaran umat beragama. Nah, jadi kalau antar berarti sesama agama, kalau intaran berarti satu agama. Seperti kita ketahui ya, Islam sendiri dalam hal keyakinan beragama Islamnya menganut bermacam-macam mazhab, aliran. Kristen juga yang kita ketahui seperti itu, dan mungkin agama-agama lain. Gitu. Iya. Nah, terus terkait kasih sayang sendiri seperti apa nih Pak? Kasih sayang ya. Jadi betul, ini juga nih kasih sayang seperti apa ini? Jangan sampai kasih sayang itu antar siswa. Ini berarti kalau madrasah ini berarti madrasah ibtidaiyah masuk Pak ya? Madrasah aliyah sama madrasah sanawiyah ya berarti masuk ke bidang Bapak berarti. Betul sekali. Jadi ini lebih kepada memang sebagian besar arah awal ini adalah masuk ke bidang kami di pendidikan madrasah. Jadi perlu kita ketahui untuk rekan-rekan bahwa madrasah itu ada jenjangnya ya. Yang paling paling awal itu namanya Raudatul Atfal. RA setara dengan Taman Kanak-kanak. Itu juga di bawah binaan kami. Di bawah pembinaan dari Kementerian Agama. Kalau TK kan di bawah pembinaan Dinas Pendidikan ya. Kemudian yang kedua jenjangnya adalah Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat MI. Ini jenjang awal kelas 1 sampai kelas 6 setara dengan SD. Kemudian yang kedua adalah Madrasah Sanawiyah. Nah, ini adalah madrasah setingkat dengan sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga adalah Madrasah
aliyah. Ini Man, yang tertinggi, madrasah aliyah. Nanti kategorinya ada yang tadi swasta, madrasah aliyah swasta, dan madrasah aliyah negeri atau disingkat madrasah aliyah negeri atau MAN. Gitu. Di Kaltim sendiri ada berapa madrasah, Pak? Untuk tadi RA, MI, Pak ya, sama MTS ya. Dan MA tadi dan ya. MA tadi ya. Oke, jadi datanya ya. Untuk madrasah negeri untuk madrasah negeri ibtidaiyah itu kita punya ada 11 madrasah ibtidaiyah negeri. Di Kaltim. Di Kaltim. 11 ya. Kemudian yang kedua madrasah sanawiyah itu ada 17. Madrasah sanawiyah negeri ada 17. Kemudian yang ketiga ada madrasah aliyah, juga jumlahnya ada 11 madrasah. Jadi jumlahnya ada 38. 39 ya dari madrasah negeri. Nah, itu memang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur ya, di Provinsi Kalimantan Timur. Dan memang ada beberapa kabupaten kota yang hanya ada jenjang MTS dan MA-nya saja, madrasah sanawiyah dan aliyah saja. Tapi MI-nya tidak ada. Di kondisi di Kalimantan seperti itu. Gitu ya. Kalau untuk swastanya sendiri, Pak, ada terdata, Pak? Datanya ada ya, nanti bisa saya sampaikan. Tapi secara umum bahwa prosentase, kita bisa bicara prosentase. Prosentase madrasah negeri dan swasta di Kalimantan Timur itu jumlah seluruh madrasah se-Kalimantan itu 556. Banyak juga. 556 yang terdiri dari jenjang RA, MI, MTS dan MA. Ya, lumayan banyak juga. Ya, lumayan banyak. Tapi dari komposisi 556 tadi, jumlah madrasah kita yang berstatus swasta itu lebih besar. Lebih besar, Pak? Lebih besar. Jadi yang berstatus madrasah yang dikelola oleh masyarakat itu jumlahnya dari sisi prosentase jumlahnya adalah 93%. Banyak juga, Pak. Ya, jadi kemudian yang negeri dari jumlah total tadi jenjang MI, MTS dan MA tadi yang saya sampaikan itu jumlahnya hanya 7%. Nah, kalau untuk jenjang RA itu tidak ada negeri. Tidak ada negeri. Semua dikelola oleh masyarakat. Nah, Raudatul Atfal. Tapi kalau untuk yang MIN, MTS dan MAN tadi ada yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Secara total jumlah madrasah kita 556, itu 93%-nya dikelola oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, terkait madrasah tadi, Pak, kan kita bicara kurikulum tuh. Nah, kurikulum dari madrasah sendiri itu tersendiri kah atau ngikut ke Dinas Pendidikan, Pak? Ya, atau Kementerian Pendidikan? Karena kan ada yang sama kan, mata pelajarannya kan. Betul. Itu seperti apa, Pak, untuk penyusunan kurikulum sendiri? Kurikulum, betul. Untuk kurikulum, untuk pendidikan, bidang pendidikan itu yang menjadi imam dalam hal ini ya, kita bahasakan imam atau yang memang menangani tentang pendidikan itu ada di Dinas Pendidikan. Nah, oleh karena itu terkait dengan kurikulum secara umum kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari Dinas Pendidikan. Seperti sekarang kan kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka ya. Nah, maka madrasah kita, semua madrasah yang saya sebutkan tadi mengacu pada yang namanya kurikulum Merdeka. Itu yang kita ikuti. Jadi kita tidak berbeda dengan Dinas Pendidikan. Yang membedakan kita dengan Dinas Pendidikan adalah porsi pendidikan agamanya yang lebih besar. Seperti kita ketahui di sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA, porsi untuk pendidikan agamanya berkisar antara 2 jam per minggu. Per minggu 2 jam. Betul. Nah, sementara di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah itu mapel pendidikan agama Islamnya dibagi lagi dengan mata pelajaran atau bidang studi. Jadi kalau kita di
kalau kita di SD itu hanya satu mapel, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam, tapi di madrasah kita yang ditangani atau dikelola oleh Kementerian Agama akan dibagi menjadi misalnya ya ada namanya Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan bahasa Arab. Tambahannya ada 4 serangkai tadi. Nah, itu dari jenjang SD, MI, MTS dan MA ada mata pelajaran itu. Nah, terus kembali tadi ke kurikulum cinta nih, Pak. Ini masuk kurikulum mana nih, Pak? Betul. Apakah masuk di madrasah saja atau semua sekolah juga menerima kurikulum ini? Jadi seperti karena kan inisiasinya ini dari Kementerian Agama kan, Pak. Betul. Nah, itu seperti apa, Pak? Jadi gini, berdasarkan informasi yang kami terima, sosialisasi yang kami dapatkan bahwa kurikulum cinta ini bukan bagian kurikulum yang berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya apakah dia menggantikan kurikulum Merdeka? Oh tidak. Jadi kurikulum cinta ini lebih masuk kepada mata pelajaran agama. Jadi masuk pada mata pelajaran agama. Dan ini juga ini di konten-konten dalamnya nanti yang akan masuk. Jadi tidak kemudian dia berdiri sendiri, kemudian mengambil alih kurikulum yang ada, tidak. Tapi lebih kepada memasukkan dirinya ke dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi menambahkan nilai-nilai. Seperti tadi nanti ada penambahan nilai-nilai pembelajaran tentang bagaimana berkasih sayang. Kasih sayang dalam artian kan ada kasih sayang kita sesama manusia. Nah, kemudian bagaimana kita berkasih sayang dengan lingkungan dan berkasih sayang dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Kemudian dengan toleransi misalnya. Nah, nanti dikembangkanlah bagaimana sikap-sikap toleransi terutama kepada rekan kita yang kemudian di sana ada beda agama. Nah, kemudian terkait dengan penghargaan terhadap perbedaan, biasanya di lembaga-lembaga pendidikan apapun itu terkadang akan ada masalah ya. Masalah kalau di agama namanya masalah khilafiyah, berbeda pendapat. Nah, itu nanti bisa diberikan porsi tertentu terkait dengan itu. Jadi masuk di semua sekolah nanti berarti, Pak. Kurikulum cinta tadi masuk di bidang studi di agama tadi, Pak. Ya, betul. Jadi berdasarkan tadi itu bentuknya seperti apa, Pak? Itu bentuknya. Contoh kalau mata pelajaran agama ada Quran hadis tadi kan, nah itu seperti apa selipan dari kurikulum cinta tadi gimana tadi, ya kan? Baik, jadi begini, memang secara umum tentu kita masih menunggu ya ketentuan teknis lebih lanjut terkait dengan ini. Beberapa waktu yang lalu kami memang mengikuti sosialisasi awal dari terkait dengan ini. Saat ini di Kementerian Agama melakukan piloting project ya terhadap beberapa madrasah di Indonesia. Nah, tentu ini akan dilakukan evaluasi terkait dengan apa yang menjadi teknis nanti terkait dengan kurikulum cinta. Tapi pertanyaan tadi, ini masuknya kira-kira bagaimana bayangan kita? Nah, saya membayangkan ya, karena memang sampai saat ini juga belum ada publish terkait dengan itu, kecuali di wilayah madrasah yang menjadi piloting. Misalnya saja contoh mata pelajaran Quran hadis, ada Al-Quran dan hadis, Quran hadis. Ini bagaimana memasukkan terkait dengan kurikulum ini? Menurut hemat kami bahwa ke depan tentu materi terkait dengan ini akan dipenetrasi lagi, contoh saja terkait dengan kasih sayang, ya kan, kasih sayang. Nah, di sana nanti akan dikembangkan misalnya saja terkait dengan cinta kepada manusia. Nah, ada di sana ada ayat Al-Quran yang kemudian menerangkan tentang bagaimana berkasih sayang sesama manusia. Kemudian bagaimana menerangkan tentang berkasih sayang dengan Kholik atau dengan Sang Pencipta. Dan bagaimana nanti berkasih sayang dengan lingkungan dan alam. Jadi ada ayat misalnya, telah nyata kerusakan di bumi karena olah dari perbuatan manusia. Nah, artinya bumi itu kalau kita tidak berkasih sayang ya, maka akan nyata tuh kerusakannya, dan kerusakan itu akan kemudian berakibat fatal kepada
manusia itu sendiri. Ya, contoh konkretnya, kalau misalnya Anda tidak menjaga alam, gunung, kita babat, hutan, kita potong pohon dan seterusnya, rusaklah alam itu, apa yang kemudian terjadi? Maka pasti akan ada efeknya, misalnya banjir bandang dan seterusnya. Nah, itu kemudian didalami, disampaikan kepada siswa. Nah, itu harapannya tentu kalau mereka nanti sudah menjadi penentu kebijakan, ya berarti kalau ada kebijakan-kebijakan itu harus dihindari terkait dengan pengerusakan alam, karena nanti akan berakibat fatal kepada manusia juga. Harapannya begitu, Pak. Harapannya seperti itu. Ya. Jadi ini kurikulum cinta ini masuk di bidang studi agama aja, Pak ya? Gitu, betul, gitu ya? Betul. Selama ini yang kami dapatkan informasi bahwa ini akan masuk ke bidang-bidang agama, tapi tidak hanya bidang agama Islam, semua akan masuk ke pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, karena kita ada 6 agama dalam hal ini. Gitu. Kenapa sih Pak jadi ada dibikin kurikulum cinta tuh? Latar belakangnya apa? Ya, betul. Ya, pasti ada latar belakang ya. Kenapa sih? Padahal kan kita rasanya baik-baik saja. Iya, betul. Ya, betul. Saya rasa ini gini, Menteri Agama melihat situasi bukan hanya di dalam negeri, saya rasa. Nah, jadi tadi kita mengatakan bahwa bisa jadi di dalam negeri, di Indonesia dalam hal ini sampai dengan hari ini ya, beberapa tahun terakhir kita tidak menemukan adanya intoleransi. Ya kan? Iya, betul. Betul kan? Artinya sampai hari ini ya kita adem-adem saja. Tapi perlu diingat bahwa ini kan hasil dari beberapa waktu, terutama ya di kita Kementerian Agama mengembangkan sekali terkait dengan toleransi, bahwa dengan toleransi berbeda-beda suku tapi satu jua tadi di awal kita kemerdekaan, kemudian kita kembangkan sekali dengan toleransi, ada forum kerukunan umat beragama, itu kan akhirnya bibit-bibit perpecahan yang tadi kecil tadi bisa kita redam. Nah, tapi itu kan baru di dalam negeri. Kita ingat perkembangan di dunia luar yang dengan era digitalisasi saat ini, bagaimana kemudian ada kejadian di luar negeri, 2 detik, 3 detik, 5 detik, 1 menit kemudian informasi itu sudah sampai ke kita. Nah, ini kan media sangat masif memberitakan hal-hal yang menjadi misalnya intoleransi di negara-negara lain, dan itu menjadi konsumsi kita. Bisa jadi kemudian benih-benih pendapat perbedaan ini masuk ke Indonesia, kemudian bisa jadi ini menjadi awal konflik di negara kita. Contoh misalnya yang terjadi seperti sekarang di Palestina ya. Bagaimana kemudian ketidakadilan itu, perbedaan perlakuan terhadap sebuah negara, misalnya seperti yang dilakukan oleh negara superpower lainnya. Nah, ini kan kalau itu kemudian menjadi sentimen kita ya, dan itu berlebihan, bisa jadi ini perang antara siapa nih? Oh, ini antara Yahudi dengan Islam. Oh, ini di negara lain misalnya di India misalnya antara Hindu dengan Islam. Kan gitu kan? Nah, kalau itu kemudian terbawa fanatisme tadi ke negara kita, ini menjadi toleransi tadi menjadi agak terganggu. Nah, ini lebih kepada preventif. Kan lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Jika konflik itu sudah terjadi, menghentikannya sulit, kemudian setelah menghentikan, mengobati yang telah terjadi ini juga sulit. Jadi kita lebih, saya rasa ini adalah peran dari Menteri Agama yang punya ide yang sangat brilian, sehingga kurikulum cinta ini kita tanamkan dari sekarang. Sehingga apabila ada bibit-bibit intoleransi yang ada di pikiran siswa, itu segera kita bisa kemudian lakukan pendampingan, kemudian bisa kemudian diturunkan. Begitu. Iya. Berarti kalau nanti
jalan nih Pak ya, kurikulum cinta, berarti itu ada nanti semacam pelatihan nggak Pak sama tenaga pengajarnya gitu? Ada? Ya, betul sekali. Ada Pak ya. Hari ini kurikulum cinta itu lagi dikembangkan ya di beberapa sekolah ya di Sumatera, di wilayah Jawa untuk kemudian tentu try error ya. Jadi biasanya dicoba, kemudian apa plus minusnya. Nah, baru setelah itu nanti akan sebelum dirilis lah ya. Seperti kita tahu segala sesuatu sebelum dirilis itu dicoba dulu di tempat yang terbatas, bagaimana efeknya, bagaimana kendalanya, apa kendalanya, dan apa manfaat besarnya. Nah, sebelum ini dipublish tentu dilakukan piloting tadi. Nanti setelah itu kemudian sudah nilai manfaatnya lebih besar, kemudian formulanya sudah sempurna, baru akan dilempar, disampaikan ke madrasah yang lain di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ini tahap piloting dan ke depan akan tentu kembali ini akan disampaikan. Mengenai kapannya saya rasa kami juga belum dapat informasi nih kapan kurikulum cinta itu segera akan di-launching untuk digunakan di seluruh madrasah terutama dan plus nanti kepada guru-guru mata pelajaran. Kemudian bagaimana dengan pelatihan tadi ya? Nah, pelatihan guru tentu ini nanti akan diagendakan ya, pelatihan terhadap guru-guru kami di madrasah untuk kemudian menerima informasi apa kurikulum cinta, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana implementasinya pada saat pengajaran. Seperti itu. Berarti di Kaltim sendiri belum jalan Pak ya? Betul, betul. Ya? Jadi ini makanya nih di media memang sudah disampaikan, tapi sekali lagi memang perlu proses. Jadi proses. Jadi tahap percobaan dulu di beberapa madrasah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian pada saatnya nanti setelah formulasinya, ini kan lagi dibahas oleh para pakar ya, para pakar dibahas, pakar pendidikan. Kemarin kalau nggak salah bulan Maret ya, saya menghadiri kegiatan di Jakarta yang menghadirkan para pakar pendidikan terkait dengan kurikulum cinta. Nah, setelah para pakar menyampaikan pendapatnya, kemudian dicobalah dites kepada siswa dan guru. Gitu ya. Tapi ada nggak Pak, kan mau dijalankan kan kurikulum cinta itu dari Kementerian Agama sendiri di Kaltim ini, ada nggak prioritas? Kayaknya sekolah ini nih yang pilot projectnya nanti kalau ada nggak rencana itu ya? Ya tentu kami punya rencana ya. Di sekolah. Betul. Kami sudah menyiapkan rencana sekolah yang akan menerapkan piloting atau kalau memang diberikan kesempatan oleh pusat nantinya ya madrasah mana. Yang pertama kami akan menerapkan itu yang pertama ya pasti di kabupaten kota utama, terutama memang yang tingkat konflik dan tinggi, intensitas keberagamannya tinggi. Seperti ada 3, Samarinda, di Balikpapan, dan di Kutai Kertanegara. Nah, rencana kita 3 ini dulu. Tapi kalau misalnya kemudian harus di semua madrasah, ya tentu di 9 kabupaten kota se-Kalimantan Timur kami akan jadikan madrasah arahkan untuk menggunakan kurikulum cinta dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, terkait ini Pak lagi. Tadi kan sudah untuk pelatihan guru-guru apa segala gitu kan. Terus sekolah-sekolah yang ya dalam artian diprioritaskan, bukan prioritas sih, prediksi ya yang akan dijalankan ya tadi seperti di Balikpapan, Samarinda dengan Kutai Kartanegara tadi Pak ya. Berarti nah ini lain lagi nih Pak ceritanya. Ada semacam stigma atau seperti apa orang itu nggak mau masuk madrasah. Gimana Pak stigma itu Pak? Ya, nah ini karena mungkin menarik ya. Jadi di era-era awal madrasah itu ada ya. Tapi nanti kita cerita. Jadi mungkin ada stigma terkait dengan madrasah ya. Tapi hari ini memang stigma negatif terkait dengan madrasah itu telah kami buktikan sesungguhnya. Oke, baik. Jadi begini. Dulu di awal-awal mungkin jauh lah ya di bawah kita di era mungkin 80-an.
90-an yang saya tahu pada saat itu memang saya juga masih di waktu kecil ya, memang ada stigma itu. Kenapa? Karena begini, pada saat itu terkait dengan Kementerian Agama itu kan belum seperti sekarang ya, terkenalnya gaungnya dan seterusnya. Jadi waktu itu memang Kementerian Agama dan lembaga pendidikannya dianggap kelas kedua. Jadi kalau kamu mau sukses, maka kamu sekolahnya nanti di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi umum, dan kamu akan berhasil. Dan memang pada saat itu nyata, karena pada saat itu di era itu madrasah belum berkembang dengan baik. Belum dikelola dengan baik. Seperti saya katakan tadi bahwa kita memang mengimami dinas pendidikan, karena yang mengelola pendidikan itu di Indonesia yang secara aturan itu berada di Kementerian Pendidikan. Maka dari itu stigma itu kemudian tadi ya, kalau kamu mau ke depan sukses dari sisi penghasilan, pekerjaan dan seterusnya, maka masuklah ke lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi umum. Nah, stigma itu kemudian berubah, ya. Kami juga merasakan dulu ya bahwa madrasah itu sulit sekali mencari siswa. Jadi second opini. Jadi madrasah itu orang kedua. Jadi begitu kalau dulu penerimaan siswa baru selesai di SD, Kemenak baru buka tahap kedua karena luncuran dari SD tadi. Tapi sesungguhnya di tahun ini ya secara nasional terus terang saja memang kami sudah bisa sejajar dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan. Sejajar. Artinya buka pendaftaran sama-sama nih, Pak. Bahkan madrasah kami itu sudah lebih awal membuka siswa baru. Ya. Betul. Jadi contoh ya, jadi kita beda nih regulasi bahwa di Kementerian Agama terutama yang negeri ya, negeri serta madrasah swasta unggulan. Kalau di Samarinda itu kalau pernah ada dengar madrasah MTS Darussalam Boarding School. Oh, yang di Samarinda seberang ya? Betul, itu mereka merekrut siswa 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi 1 tahun sebelumnya nih mereka udah rekrut. Nah, kalau mungkin di dinas mungkin sekolah-sekolah unggulan IT ya, ada SD IT, betul, SMP IT, ya IT ya, dan seterusnya. Tapi memang yang lebih banyak kalau yang IT itu di tingkat dasar. Nah, kalau Muhammadiyah, misalnya SD Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, kami dari Kementerian Agama kita kan sama ya, niatnya sama untuk memajukan pendidikan. Mereka memajukan, kami juga. Nah, tentu kita bersaing di bidang program. Menyasar beberapa tahun ke depan, orang itu tidak hanya butuh penghidupan secara duniawi, tetapi juga penghidupan secara ukhrawi. Dunia saja kan tidak kan. Maka itu kemudian madrasah menjadi salah satu solusi karena perbedaan tadi terkait dengan pengajaran. Kalau di sekolah umum mata pelajaran pendidikan agama hanya ada 2 jam pelajaran. Sementara di madrasah kita ada 8 jam. Di sana ada pembelajaran tentang sholat, dan lain sebagainya, puasa dan seterusnya. Nah, jadi orang kan selama ini dan pergeseran ya bahwa orang tua saat ini itu sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Jadi lebih sibuk lah dengan pekerjaannya ya. Jadi sehingga untuk mendidik anak tadi itu kemudian mereka tidak sempat. Maka dari itu kemudian menitipkan anak-anak mereka ke madrasah jenjang MI, MTS dan MA. Dan kami sendiri ya, saya melihat bahwa semua jenjang itu sekarang menjadi tujuan utama, ya, menjadi tujuan utama untuk para orang tua menyekolahkan anaknya. Ya, contoh nih MTS yang Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda. Itu rata-rata di semua sekolah unggulan, ya unggulan SD, IT,
SD-SD yang dikelola oleh Dinas Pendidikan itu arahnya ke madrasah sanawiyah. Arahnya. Artinya mereka percaya bahwa ini madrasah sanawiyah, pendidikan agama itu penting. Dan juga ini kamu buktikan Pak dengan program-program unggulan kami. Ada namanya unggulan madrasah, ada kelas tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi ada kelas tahfiz. Dan barusan saya rapat tadi nih, barusan saya rapat dengan Pak Kepala Madrasah bahwa program rata-rata di madrasah kita itu sudah mempunyai program itu. Jadi di Aliyah, di Sanawiyah, di MI, mereka secara mandiri membuat program itu. Jadi ada program tahfiz. Jadi begitu mereka terima 5 lokal, misalnya 5 kelas untuk MI, maka ada 1 lokal di sana yang khusus untuk tahfiz. Ada beberapa ya seperti di MIN Balikpapan. Itu dari 5 mereka 1 tahfiz. Kemudian di MTS nih, MTS Samarinda ada kelas tahfiznya. Dan di Balikpapan ada kelas tahfiznya, MAN Balikpapan ada kelas tahfiznya. Nah itu di madrasah ya, seperti itu. Nah untuk jumlah murid sendiri Pak di dalam satu sekolah itu masih ada tersisa kah dalam satu kelas atau penuh nih? Sekarang ya. Sekarang ya. Kalau dulu kan tahu lah kita ya kan. Ya betul tadi. Ya kan pada zaman saya sendiri kan ya kita tahu lah sana sekolah-sekolah madrasah seperti apa. Nah itu sekarang gimana Pak? Nah ya baik sekarang nih secara nasional ya. Kita skop bicara provinsi deh Kalimantan Timur. Kalimantan Timur aja gimana Pak? Untuk madrasah yang saya sebutkan negeri tadi, semua madrasah yang saya sebutkan tadi negeri tadi, semua menolak. Dalam artian semua penlamar itu semua melebihi kapasitas ruangan, jumlah kursi yang tersedia. Kalau dulu kan terima terus Pak. Kalau dulu kita buka terima gelombang kedua, nggak selesai, gelombang ketiga. Sekarang ada yang ditolak lah ya. Ya, sekarang dan kita untuk MI ya, MI kan kita lebih awal melakukan penerimaan siswanya lebih awal. Jadi tadi ya ini juga strategi tentu. Kalau lebih awal itu kan mencari sesuatu yang memang punya potensi dan prestasi. Berarti kita orang buka lebih awal. Punya niatan memang ke sana. Iya, niatan masuk madrasah gitu ya. Betul. Jadi kita lebih awal untuk jenjang MI ya di madrasah negeri kita sudah selesai. Mereka sudah closing. Iya. Berarti ada sangkut pautan nggak Pak dengan kurikulum cinta tadi Pak? Oh iya. Saya rasa memang gini ya. Jadi Kementerian Agama berdiri di awal itu waktu Piagam Jakarta ya. Piagam Jakarta yang kemudian rasa toleransi dari kita itu sudah luar biasa. Nah, kemudian memang Kementerian Agama ada 5 agama di situ. Berikutnya ada 6 agama. Jadi ada Dirjen Pendidikan Dirjen Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Jadi kita sudah sangat terbiasa sekali dengan toleransi ya di Kementerian Agama. Nah, seperti itu. Maaf Pak, kalau ini kan Bapak bidang madrasah Pak. Betul. Nah di Kementerian Agama sendiri ada nggak Pak? Kan kalau untuk yang agama non Muslim itu ada apa nama sekolah Pak? Bidangnya biasanya? Oh bidangnya. Oke, baik. Nah, biasanya untuk di Kanwil ini, kalau untuk madrasah kita tangani di bidang pendidikan madrasah, kemudian di bidang yang menangani pondok pesantren ada yang namanya bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Jadi bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Itu di pondok pesantren ya? Itu menangani pondok pesantren. Madrasah diniyah takmiliyah. Mereka yang tangani itu pondok pesantren ya secara umum. Termasuk misalnya seperti Taman Pendidikan Al-Quran, mereka masuknya ke situ. Nah itu dari yang Islam kita nomenklatur sih beda-beda ya, tergantung jumlah penduduk. Nah kita di Kalimantan Timur menangani madrasah 1, menangani pondok pesantren 1. Nah, kemudian di Kristen itu ada namanya bidang bimbingan masyarakat Kristen. Nah, juga mereka menangani pendidikan, menangani agama. Di sana ada 5 katim, ya betul. Kemudian yang berikutnya pembimas Katolik, pembimas Buddha dan pembimas Hindu.
Nah, kalau Konghucu kita di handle oleh bagian TU karena memang dari sisi jumlah penduduk pemeluk agamanya kan tidak terlalu besar. Tapi ada memang pengelola satu orang memang yang mengelola terkait dengan agama Konghucu di Kanwil. Oh gitu. Ada memang masing-masing Pak. Ada strukturnya. Ada struktur. Berarti sekolahan kan ada yang sekolah non muslim kayak sekolah Kristen kan. Berarti Betul. ada sendiri gitu. Betul. Nanti tadi ya kita kan punya ada sekolah. Misalnya sekolah Katolik ya. Kita ada punya Katolik. Di bawah Kementerian Kanwil juga Pak. Nah, gini. Jadi memang ini kan kita tadi ada 2 madrasah dan sekolah ya. Tapi kalau bicara sekolah, sekolah itu menginduknya ke dinas pendidikan. Contoh gini, kan nggak ada madrasah Kristen. Yang ada itu nanti sekolah kan, sekolah umum. Sekolah menengah atas. Tapi nanti afiliasinya misalnya ke Katolik, ya kan? Ada sekolah menengah atas afiliasinya ke Kristen. Nah, contoh misalnya ada sekolah dasar. Sekolah dasar Budi Bakti yang ada di PM Nur, betul. Nah, itu kan afiliasinya ke Buddha. Nah, itu secara pembinaan, secara hierarki kurikulum dan seterusnya ada di Dinas Pendidikan, pengangkatan semua ada. Tapi terkait dengan pembinaan dan seterusnya, terkait dengan keagamaan dan seterusnya ada di wewenang juga di Bimas Pembimas Buddha. Masing-masing punya tugasnya ya, betul. Jadi kita mewarnai juga. Nah, terus apa sekarang Pak terkait harapan nih. Harapan dari bidang madrasah sendiri untuk pengembangan madrasah ke depannya seperti apa Pak? Karena kita melihat kan jumlah madrasah dengan jumlah sekolah umum masih banyak jumlah sekolah umum. Betul. Itu seperti apa Pak harapannya dari mungkin strategi pengembangan kami ya. Baik. Ini barusan memang dalam 1-2 hari ini saya melakukan rapat terkait dengan pengembangan madrasah. Jadi gini, kalau untuk membuat sekolah baru, ya kita madrasah kalau untuk membuat sekolah baru, anggaplah misalnya madrasah kita kan sekarang 556 ya. Untuk menambah menjadi madrasah itu MTS bertambah, MI bertambah, MA bertambah. Sekarang nih kami nanti siang ada rapat kami terkait dengan izin operasional madrasah ya. Itu sulit dilakukan. Jadi gini, selama ini ya sedikit saya cerita, selama ini memang izin pendirian madrasah itu oleh Kementerian Agama longgar. Jadi begitu ada masyarakat yang ingin bangun madrasah, syarat-syaratnya sudah terpenuhi kurang lebih ya, diberikan izin. Nah, namun demikian gini, sekarang ada evaluasi bahwa memang pendirian madrasah itu lebih selektif. Pendirian madrasah itu lebih selektif sekarang. Kenapa? Karena kita ingin agar madrasah itu kemudian memang betul-betul telah sesuai dengan standarnya. Jadi tadi kenapa sulit? Karena tadi Kementerian Agama berharap bahwa madrasah yang kita bentuk yang baru tadi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dari sisi apapun itu, dari sisi sarpras, dari sisi tenaga pendidik, tenaga kependidikannya. Nah, itu harus sesuai. Karena kan begitu terima siswa, ini harus sudah ready nih. Jangan sampai sarprasnya tidak lengkap dan seterusnya. Nah, maka berarti sarpras untuk yang madrasah ini masuk di bawah anggaran Kementerian Agama berarti? Kalau itu dikelola oleh pemerintah negeri itu kami. Tapi kalau untuk yang madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat, itu semua kebutuhan hanya disiapkan oleh masyarakat. Namun untuk izinnya ada di kami supaya standarisasi ya. Standarnya ada. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana pengembangan madrasah ke depan? Kalau dari sisi jumlah sekarang dilakukan secara selektif. Jadi kalau masyarakat itu mau membangun madrasah, maka akan selektif. Contoh. Sebelum kita berikan ijob, itu mereka harus sudah bangun lokal. Ada ketentuan jumlah luasan tanah. Yang pertama luasan tanah. Luasan lahan lah ya. Lahan, betul. Kemudian di sana sudah ada berdiri bangunan. Kelas. Di sana sudah siap ruangan guru, ruangan tenaga pendidik, dan misalnya kepala sekolah, dan seterusnya. Di sana juga sudah ada tendiknya. Nah, baik itu guru maupun pengelolanya. Kalau udah lengkap, misalnya dia mau mendirikan MTS misalnya. Ada nggak guru mapelnya, IPA-nya, IPS-nya, kimianya, dan seterusnya. Itu dilihat.
Nah, setelah semuanya lengkap, maka baru izin operasional itu diterbitkan. Setelah izin operasional diterbitkan, baru boleh mereka merekrut siswa. Kalau dulu ya, dulu itu gini, kasih aja dulu ijob, kemudian berjalan waktu, baru tambah kelas, tambah guru. Sekarang nggak boleh. Oh boleh. Minimal berapa kelas ready, Pak? Sesuai dengan jumlah tadi ya. Kalau memang MTS berarti minimal 3 kelas dulu. 3 kelas Ya, dulu. walaupun 1, 2, 3 gitu ya 1, 2, walaupun tadi kan biasanya siswa baru itu pasti hanya ada di kelas 1 dulu. Betul. Kelas 7, nah nanti berikutnya kelas 8 naik, ya, tahun ketiga baru kelas 9 ada. Nah, tapi ini sudah siap. Jadi kelas 7-nya sudah siap, 8 sudah siap, 9 sudah siap. Jadi tidak bisa lagi kayak dulu ya. Ijob itu agak mudah. Nah, hari ini baru kami nanti akan rapat siang ya, evaluasi pemberian izin operasional sekolah. Nah, itu pengembangan. Jadi pengembangan madrasah yang baru itu ketat. Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Karena begitu mereka memasukkan siswanya dengan kami hadirkan, terbitkan ijob, itu sudah sesuai kualifikasi. Artinya gurunya sudah ada, kepala sekolahnya sudah ada, yayasannya sudah memang bagus, kemudian sarprasnya sudah lengkap. Nah, harapannya seperti itu. Maka dari itu kami lakukan, kalau mau mendirikan ijazah kami betul-betul validasi. Lahannya bagaimana, gurunya bagaimana, sarprasnya bagaimana. Ini dalam tahun 2025 ke depan ya. Jadi untuk penambahan madrasah swasta itu memang akan lebih ketat. Nah, kemudian berikutnya sedikit bagaimana dengan negeri. Nah, negeri itu memang agak sulit ya. Jadi kurang lebih 15 tahunan ini terakhir bahwa madrasah negeri itu Kalimantan Timur tidak ada tambahan. Karena negara terkait dengan keuangan. Karena kan begitu tambah satker, nanti harus tambah kepala sekolah, kan duit tuh. Tambah guru, berarti anggaran. Tambah sarpras juga anggaran. Nah, oleh karena itu, maka memang penambahan pembentukan madrasah negeri di Indonesia itu sangat selektif sekali. Nah, kami kebetulan Kalimantan Timur tidak ada penambahan itu. Tapi bagaimana kemudian yang kami lakukan? Ya, selama ini kami coba menambah lokal. Jadi menambah lokal, jadi kalau tadinya 5 menjadi 6, 7 dan seterusnya. Karena animo masyarakat yang saya sampaikan bahwa hari ini semua madrasah di Kalimantan Timur itu nggak ada yang buka tahap 2. Tahap 1 sudah selesai dan itu sudah full sekali. Tahun 2025 sekarang ada berapa pembangunan madrasah, Pak? Kalau yang tahun ini ya, jadi gini, kalau tahun 2025 ini kita ada pengembangan namanya, pengembangan madrasah. Jadi tahun ini kita ada pengembangan madrasah itu ada di 5 lokasi. Di Bontang, di Berau, di Kutai Timur, kemudian di Pasir. Ya, Berau, Bontang, Kutai Timur, Pasir ya, dengan PPU. Karena ibu kota swasta negara. semua, Pak? Bukan, negeri. Pengembangan itu dalam artian gini, membangun lokal baru. Jadi membangun lokal baru yang dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau untuk pembangunan penerbitan ijob ya, izin operasional sekolah, kalau nggak salah dalam tahun ini tidak ada. Dalam masih masa penilaian. Seperti itu. Siap. Makasih banyak nih Pak Sabransyah. Banyak sekali pengetahuan madrasah. Ini juga penting kita sampaikan ke masyarakat karena masyarakat juga kan tidak semuanya tahu ya. Masih banyak masyarakat kita yang Kementerian Agama itu apa sih? Yang dikerjakannya apa sih? Gitu kan. Dan kami dari bidang pendidikan madrasah menyampaikan informasi seperti itu. Iya sih, Pak. Makanya kalau lihat Kementerian Agama nih ya identiknya ya soal haji, soal umroh, itu aja sih, Pak. Ya kan madrasah ya gitu-gitu aja sih sebetulnya kan kita kalau dilihat. Iya, betul. Dan stigma juga karena memang kita dulu, Pak ya. Jadi makanya saya tanyakan stigma madrasah ini kan apa ya? Kayaknya nggak ada masa depan dulu, Pak ya. Dulu betul. Kayaknya masa depannya tidak secerah yang di umum. Itu kan agak suram ini kayaknya. Gitu. Tapi ada Pak madrasah yang kalau di umum kan ada SMA, ada SMK, Pak, kejuruan.
madrasah kejuruan ada nggak Pak? Ada nggak Jadi Pak? gini, di Indonesia itu kalau tidak salah kita baru punya madrasah kejuruan hanya 4. Dan itu di luar Kalimantan Timur. Ada Pak ya? Ada, kejuruan ada ya, tapi bukan di Kalimantan Timur. Nah, untuk Kalimantan Timur tadi pertanyaannya tadi kan ada nggak madrasah aliyah kejuruan? Kita semua ada madrasah umum, madrasah aliyah ya, madrasah aliyah yang sifatnya reguler. Namun nih kita punya madrasah yang kemudian menambahkan madrasah reguler tapi ada tambahan keterampilan. Contoh MAN 1 Samarinda dan MAN Bontang. Nah, MAN 1 Samarinda itu, MAN 1 Samarinda ya, itu ada namanya madrasah MAN 1 Samarinda keterampilan. Keterampilannya apa? Di sana ada otomotif, tata boga, dan yang lain apa ya, tata boga selain itu ada rias. Nah, di sana itu ada. Jadi di samping mereka tadi belajar di aliyah yang ada agamanya, mereka juga dibekali dengan keterampilan. Keterampilannya berupa otomotif. Kalau di MAN Bontang itu ada namanya mereka digital, ya digital, multimedia, betul, multimedia. Seperti itu. Tapi depannya ada nggak Pak plan dari Kaltim sendiri? Pernah kita berpikir untuk itu. Misalnya bagaimana nih kalau kita bikin misalnya MAK, madrasah aliyah kejuruan negeri, MAKN namanya bidang tambang. Seperti itu kan? Iya, betul. Pernah kita berpikir seperti itu. Tapi kemudian gini, pada saat itu Pak Menteri Agama ya, pada saat kita ada ide itu, beliau kemudian menyatakan begini. Ini kita bicara ini lagi ya, ini ide Pak Menteri ya, kata beliau pada saat itu. Kita kok kementerian kayaknya mau menyasar semuanya, begitu kan. MAKN kita mau juga, kenapa kok kemudian Kementerian Agama, kata beliau, kita fokus saja di bidang agama. Gitu loh, ya kan. Jangan sampai nanti ini kita nanggung-nanggung nih, ya kan. Sedangkan misalnya Dinas Pendidikan saja itu perlu waktu yang puluhan tahun membuat madrasah kejuruan mereka itu eksis. Ini jangan sampai madrasah aliyah bikin pertambangan, ya kan? Nanti tambangnya tidak sukses, justru nanti malah merusak. Nanti tambangnya baca doa aja. Itu seperti itu. Jadi ini Pak Menteri ya, padahal keinginan itu tentu ada, tapi memang tantangannya besar untuk mendirikan sebuah lembaga yang memang kita tidak kemudian biasa menangani itu, ya kan? Kita ini kan biasa mainnya di mana di agama lah ya. Nah, ini kalau misalnya harus bersaing juga di tingkat yang umum, apa bisa ya kan? Atau tafsir malah kitab ya kan, tafsir kitab, agama-agama gitu kan. Tiba-tiba nangani tambang ya kan. Jangan sampai nanti tambangnya salah-salah ya kan. Seperti itu. Oke, siap. Mantap juga nih Pak diskusinya. Ya, saya juga senang nih bisa kemudian ada apa yang ada di pikiran saya kemudian tersampaikan dan ini bisa disampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sabran. Sama-sama. Sudah diterimanya kita di sini. Sama-sama. Oke Pak, itu aja mungkin Pak dari kami. Terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu buat Pak Sabran. Ya, baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih kemudian bisa mencatatkan apa yang menjadi pikiran kami dan semuanya kita sukses, sehat selalu. Amin. Dan insya Allah hidup kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gerang?